wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هدانا لهذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلم منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقنا الثبات والاستقامة مع القرآن يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan suratul Hadid. Ya, namanya Al-Hadid, yaitu besi, ya, yang cuma diungkapkan satu ayat saja, ya, di ayat 27, maksud saya di ayat 25, ya. Tapi di awal halaman ini atau sampai ayat ke-11 ini bicara tentang bagaimana mengenal Allah lebih dalam, yang membuat manusia itu mencintai Allah sedalam-dalamnya dengan bukti tidak mencintai harta. Ya. Artinya bukan tidak mencintai sama sekali, nggak mungkin, karena itu fitrah manusia. Tidak tersandera oleh kecintaannya terhadap harta. Maka Allah melatih dengan al-infaq. Ya. Karena hubbud dunia itulah yang sering merusak apa aja, ya. Pribadi hubbud dunia rusak. Rumah tangga hubbud dunia rusak. Masyarakat rusak. Ya. Bahkan organisasi walaupun atas nama Islam, jika tidak dikendalikan hubbud dunianya, ya, dengan al-infaq, as-sadaqat, itu juga akan merusak. Apalagi negara. Ya. Maka jika di ayat ini Allah menegur dengan keras, wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa sih kamu gak beriman kepada Allah dan Rasul? Maka di ayat sebelumnya atau di ayat yang di ayat yang ketujuh, ya, yang dimaksud iman dan atau bentuk bukti bahwa manusia iman kepada Allah dan Rasulnya ketika dia menginfakkan harta yang notabene itu titipan dari Allah. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya, itu titipan dariku supaya kamu bisa menjalankan roda kehidupanmu, membiayai roda kehidupanmu. Maka sisihkan untuk infak dan sedekah. Maka bagi mereka yang belum tumbuh semangat bersedekahnya, maka dikhawatirkan adanya hubbud dunia, hubbul mal, ya,
Maka di ayat ini ditegur dengan keras. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kalau dalam istilah tafsirnya, ma yamna'ukum an tu'minu billahi wa rasulih. Wa ma lakum itu artinya ma yamna'ukum. Memangnya apa yang menghalangimu untuk beriman kepada Rasul sehingga kamu berinfak? Kan tinggal ngeluarin aja. Kan tinggal klik aja istilahnya. Ya. Ya, jadi kalau ditanya begitu, malakum la tu'minuna billah, ya nggak ada lagi. Illa du'fu imanina. Berarti iman kita yang lemah. Ya, ya betul yang paling bagus itu infak dengan jumlah besar. Tapi kalau bisanya baru kecil, tetap lebih baik daripada nol. Ya, ya, ya kadang-kadang sering ada kritikan ya, ya. Kok infak 2.000 katanya. Toilet aja 2.000. Ya. Memang infak ilmu ini setara dengan toilet istilahnya. Ya. Ya itu juga betul, tapi lebih salah lagi kalau nol. Ya. Karena kalau masih kecil, masih ada istilahnya, masih ada dalilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, ya, itu ada hitungannya. Dan kecil bagi seseorang belum tentu kecil bagi orang lain. Ya, misalnya infaknya 2.000. Bagi yang duitnya puluhan juta memang kecil. Tapi bagi yang di dompetnya cuma ada 10.000, 2.000 itu ya lumayan berharganya. Nah, karena itu Allah katakan, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mau infak kecil, mau infak besar, mau kegiatan di jalan Allah, kalau itu bentuknya perang, melintasi padang pasir, naik turun lembah, ya, la yaqta'una wadiyan, itu semua ada catatannya. Ya. Jadi jangan mengecilkan makna infak. Ya. Siapa tahu memang kecil 2.000, tapi itu bagi orang itu yang ke 1.000 kali. Ya. Ya, ya, kalau 2.000 kali 1.000 udah besar jadi 2 juta. Ya. Atau jadi ya, ya apalagi kalau memang besar ya, kalau sekali infak 10.000, 20.000 ya, itu termasuk nafaqatan kabiratan. Ya. Jadi menurut ayat ini berinfak itu ya, jangan difahami sebatas mau nolong, ya, mau menutupi kekurangan dananya, ya, biar lancar. Ya, sebelum itu semua, infak itu hakikatnya tu'minuna billahi war rasul. Ya, bukti bahwa kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Karena ayat sebelumnya aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu. Ya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berinfaklah. Maka jika iman kepada Allah dan Rasulnya belum terlihat dalam bentuk infak, ya di ayat ini ya ditegur keras. Ya. Bacanya sih cuma enteng aja ya. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Tapi secara makna ini ibarat anak sekarang ini bahasanya ngegas. Ya. Karena ngegas memang kalau mau diterjemahkan dengan makna ngegas ya eh, membacanya atau memahaminya dengan ungkapan-ungkapan gimana sih kamu ini katanya beriman kepada Allah dan Rasul kok nggak terlihat infaknya atau mungkin keterlaluan banget sih kamu itu katanya iman kepada Allah dan Rasulnya tapi kok tidak berinfak ya. Namun para ulama tetap memahami ya bahwa wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul ini pada akhirnya membangun kesadaran yang ikhtiari ya. Apa itu ikhtiari ya? Kesadaran yang sifatnya sukarela ya. Jadi nggak terikat oleh apapun memang sudah berinfak nah itu menjadi eh, hasil yang diinginkan oleh ayat ini. Walaupun awalnya ittirari. Ittirari itu ada unsur paksaan. Ya. Maka insya Allah akan menjadi ikhtiari. Ya. Yang penting ketika kamu diajak beramal soleh termasuk infak ittirari, ya, ya, kamu harus menyadarkan diri, jangan keterus-terusan ikhtiari. Ya. Ittirari itu gimana? Misalnya, kalau kamu daftar ke lembaga Quran ini, belajar tahsin, apa belajar tahfidz, tafsir, infaknya sebulan sekian ya. Oke, saya mau. Ya, itu namanya ittirari. Ya. Aslinya berinfak secara ittirari dan ikhtiari, tentu yang ikhtiari itu lebih baik. Ya. Walaupun insya Allah yang ittirari diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia mau diajak berittirari. Ya. Siapa yang ikut kegiatan ini, misalnya ada kegiatan namanya Mukhayyam Al-Quran. Ya. Peraturannya jam 2 harus bangun untuk melaksanakan qiyam. Itu ittirari. Ya. Tapi kalau yang ittirari mengantarkan kamu ikhtiari, maka insya Allah yang ittirari itu menjadi baik di sisi Allah. Ya. Karena para ulama membahas masalah ini. Ya. Kalau ittirari itu jatuhnya banyak ya kitab-kitab yang bahas itu. Termasuk Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Kalau ittirari itu bisa dipahami riak enggak? Ya. Bisa dipahami nggak bermutu nggak? Ya. Maka semua sepakat tetap dipahami baik. Ya. Kenapa? Karena saat kamu dipaksa, ayo kalau kamu ikut kegiatan ini bayar sekian ya. Ya. Kalau kamu kegiatan ini
selama 3 hari harus bisa menyelesaikan tilawah 10 juz misalnya. Ittirari karena peraturan. Ya, tetap itu dianggap baik karena diri manusia itu mau diittirari begitu. Kalau dia nggak mau, ya udah saya nggak mau masuk. Ya, saya nggak mau ikutan kegiatan ini. Ya, habis peraturannya begitu misalnya. Saya nggak mau ikut kegiatan ini, habis harus bayar gitu ya. Misalnya. Tapi ketika seorang rela, ya, maka itirorinya insya Allah tetap diterima oleh Allah. Ya, maka agar lebih berkualitas, ya, maka usahakan menjadi ikhtiari. Ya, misalnya karena di sebuah acara qiyamul jadi jam 2 ya sampai subuh. Ya udah usahakan nanti di rumah tetap qiyamul ya. Mau 1 jam, mau sama 2 jam. Karena itu menjadi ikhtiari. Jangan sampai qiyamul nunggu acara melulu. Ada acara mukhayyam, qiyamul ada acara mabit, qiyamul lail. Kalau ada acara apa-apa, tidur terus. Ya. Nah, ini berarti ittirorinya tidak mengantarkan ikhtiari. Ya. Ikut kegiatan ini apa infaknya berapa? 100.000. Ya. Maka akan mengandung ikhtiari ya, 100.000. Bagi saya 200.000 itu juga enteng. Nah, Fania saya infaknya 200.000 aja. Ah, itu namanya ittirari yang berubah menjadi ikhtiari. Ya. Maka dibahas juga oleh para ulama. Bagaimana kalau ittirarinya nggak berubah? Ya. Nggak berubah itu seperti itu tadi. Ya. Kalau ikut kegiatan acara ini, sebulan namanya Mukhayyam Al-Quran, 3 hari harus selesai 10 juz ya. Ya. Besok-besok di rumahnya nggak mau baca lagi udah. Ya. Apakah itu menjadi ittirari yang mengandung makna ria? Ya. Maka para ulama menjawab tidak juga. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi berproses. Ya. Mungkin sekarang dia ittirorinya nggak berubah. Ya. Tapi siapa tahu bulan depan, tahun depan itu berubahnya menjadi ikhtiari. Ya. Sehingga ada sebuah ungkapan dari para ulama, segala sesuatu yang baik, ya, betapapun prosesnya kurang baik, insya Allah akan menjadi baik. Ya. Sesuatu yang baik ketika prosesnya belum baik, insya Allah sesuatu itu menjadi baik. Ya, ya contoh pengalaman ya, saya menghafal Quran kurang lebih tahun 83, 84 antara itu ya, ya di kota Surabaya. Ya. Waktu itu yang terpahami gunanya menghafal itu cuma untuk tasmi ya atau istilah orang orang Jawa semaan ya ya ngumpul 5 orang di masjid hari Ahad dari pagi sampai sore. 5 orang ini bergantian. Juz 1 selesai, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Balik lagi juz 1, muter-muter. Dulu waktu remaja saya kira gitu aja manfaatnya. Ya.
Ntar ada orang meninggal dunia, dipanggil lagi, suruh semaan lagi dari pagi sampai sore. Ya. Ntar ada orang tasyakuran, panggil lagi. Ya. Di waktu itu saya kira cuma itu aja manfaatnya. Ya. Tapi kata para ulama, segala sesuatu yang baik, betapapun proses awalnya kurang baik, kerjain aja. Ya, insya Allah itu akan menjadi baik. Ya, di NU itu ada organisasi namanya IPNU. Ya, IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, nggak tahu sekarang ya. Dulu kegiatannya bagus ya. Kegiatannya betul-betul ya ada unsur pendidikan, pendidikan keagamaannya, keilmuannya, organisasinya, ya. Karena seringnya akhirnya antara anggota itu ya rata-rata menikahnya sesama ibnunya, ya. Ujung-ujungnya nikah aja itu antara anggota akhwatnya dan ikhwannya. Jadilah diledekin. Nah, itu mah ikatan pernikahan Nahdlatul Ulama. Ya. Andai kata benar begitu, nggak apa-apa, kerjain aja. Ya, ya. Sesuatu yang baik, walaupun prosesnya kurang baik. Dan kurang baik itu bukan berarti haram kan? Ya, kurang baik itu parsial istilahnya. Ya, ya lakuin aja. Siapa tahu suatu saat itu berproses menjadi baik. Ya. Ini di Ihya dibahas. Seperti ini di At-Tibyan dibahas. Di kitabnya Ibnu Qudamah dibahas ya. Sampai segitu para ulama membahas tentang pentingnya membangun kesadaran beramal. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa ma lakum la tu'minuna billah. Gimana sih kamu tidak kunjung beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Nah, apa yang menghalangimu atau kurang apa kamu itu? Ya, karena itu bukti bahwa kita ditegur oleh Allah. Ayo usahakan segala kebaikan itu dengan cara apa aja. Ya, ya. Dulu pernah eh, ya seseorang mengumpulkan dana bikin lembaga Al-Qur'an. Ya, itu dulu ada di Bekasi itu. Ya, satu-satunya lembaga Al-Qur'an yang kalau sudah setoran 1 juz, siswanya dikasih uang 500.000. Ya, keren kan? Ya, ya saya ingatkan ya hati-hati ya, yang ikhlas. Ya, itu cuma sarana kecil. Ya, kalau kamu mengandalkan itu, saya yakin nggak ini, nggak akan berlangsung lama David ini. Ya. Jadi maksud Ustadz gimana? Wah, kira-kira saya pun dimintai izin jadi pembina di lembaga Quran itu. Ya, ya walaupun ujung-ujungnya cuma manfaatin nama ya. Karena arahan saya nggak dilaksanakan ya. Saya bilang itu cuma sarana terkecil. Nggak apa-apa sih. Sarana terbesarnya itu peserta itu harus dikasih ilmu. Ya, kasih penyadaran, tumbuhkan keimanan. Nggak kuat. Jangankan 1 juz 500.000. 1 juz 1 juta. Ya. Lebih dari itu. Kalau nggak disadarkan nggak kuat. Ya. Sehingga rata-rata ada yang setelah 3 juz udah nggak kuat lagi dah. Ada yang 5 juz istilahnya
Gak dapat duit gak apa-apa deh, yang penting gak usah ngapal ya. Ya. 500.000 cari dari cara yang lain. Ya. Karena keilmuannya tidak dibangun. Ya, ya betulan memang pendirinya ini jago fundraising ya. Ya, ya, ya belum lagi ya banyak seperti itu ya. Ya, dapatnya berapa ya, ngucur ke bawahnya berapa. Ya. Banyakkan operasionalnya dibanding dengan manfaatnya buat umat. Ya, ya akhirnya kalau prinsipnya begini ya tidak ditolong oleh Allah. Ya, ya. Berapa lembaga tahfidz yang pinter fundraisingnya rata-rata begitu. Ya, giliran gurunya cuma dikasih 1 juta. Ya, ya tapi buat pengurus-pengurusnya itu paling sedikit 10 juta. Ya, akhirnya ini ya cuma atas nama saja. Biasanya yang begini nggak awet itu. Ya, 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 jadi inilah yang dimaksud dengan wa ma lakum la tu'minuna billahi, ya, billahi war rasul. Ya. Nah, untuk menjelaskan keimanannya kepada Rasul, maka Allah mengatakan, war Rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Ya. Dan Rasul itu mengajak-ngajakmu untuk beriman kepada Allah Rabbmu. Ya. Jadi kita tidak akan bisa merasakan yad'ukum ya kalau nggak baca Quran. Ya, ya. Betapa banyak ya ayat-ayat yang diperintahkan kepada Rasulullah. Ya, ajarkan ayat ini, ajarkan ayat ini. Ya, begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak akan tahu bahwa Rasulullah yada'ukum kalau kita tidak mengkaji hadisnya. Ya, maka siapa yang baca hadis, wah, ya banyak sekali. Ya, oleh karena itu minimal bacalah, bil khusus kajilah Riyadhus Shalihin. Ya, karena dari situ kita akan banyak tahu ya, bagaimana Ar-Rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Ya, wabil khusus kalau Riyadhus Shalihin itu ya, kalau mau disimpulkan itu ya setengah kitab beriman kepada Allah secara hati. Ya. Pentingnya ikhlas, pentingnya taubat, pentingnya tawakal, pentingnya ah, kejujuran. Ya, ya. Kemudian bab-bab berikutnya adalah keimanan kepada Allah yang sifatnya aksi. Bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana baca Quran, bagaimana berinfak, semuanya ada. Ya. Di Riyadhus Shalihin itu ringkasan dari ya ratusan ribu hadis yang ada. Ya. Dan siapa yang membaca kitab hadis Arba'in, ya maka Arba'in itu lebih ringkasan lagi dari Riyadhus Shalihin. Jadi semua yang ada di Arba'in itu ada di Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi harus kita pahami war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Ini berarti memiliki makna pelajarilah hadis.
supaya kamu tahu apa saja yang diajak atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah. Ya. Nah, untuk mengajak iman kepada Allah, ya, Rasulullah ataupun Allah menjelaskannya dengan mengatakan litu'minu birabbikum. Ya, bisa aja kan litu'minu billahi juga bisa. Ya, ya. Atau litu'minu birrahman. Jadi yang dipilih dengan kata birabbikum agar terfahami, agar agar terfahami, berimanlah kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada manusia. Ya, itu birabbikum. Ya, apakah itu fasilitas, apakah itu nikmat, apakah itu kesempatan, apa saja. Bahwa Allah itu sangat perhatian kepada manusia, maka Allah menyebut dirinya Rabbun Nas. Ya, ya. Maka ya tentu ini bukan perbandingan ya. Ini cuma apa contoh real gitu ya. Kenapa orang yang memelihara anjing itu nurut banget gitu ya. Ya, tentu karena pemiliknya itu rajin ngasih ini, ngasih itu. Ya. Anjing itu nggak perlu berusaha, udah tersedia makanan. Tersedia makanan. Ya. Dan permisalan seperti ini juga digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran membuat permisalan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya, ya. Kudamu, ya, kuda yang kamu pelihara itu, yang kamu kasih ini, kasih itu. Ya, ya. Begitu nurutnya sama kamu, kamu ajak perang mau, kamu ajak lari kencang mau, kamu ajak berkotor-kotor mau. Ya. Masa kamu kalah sama kuda, itulah ya maksudnya. Ya. Lalu dengan dimisalkan anjing lagi sama, kalau kamu sama anjing, ya, nah itulah yang dimaksudkan birabbikum, ya. Sehingga Allah mengenalkan dirinya, qul a'udzu birabbin nas. Kalau kamu mengakui Allah sebagai Rabbun Nas, seharusnya kamu juga mengakui Allah Malikun Nas. Ya, maka ini dimaksud dengan Malikun Nas, bahwa manusia itu siap diatur-atur oleh Allah. Ya, lakukan ini, jangan lakukan ini. Ya, kalau mau diatur-atur berarti manusia itu telah menjadikan Allah sebagai ilahun nas. Ya, bukti bahwa dirinya rendah, ya, penurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan surat An-Nas, litu'minu birabbikum, supaya kamu mengakui ya malikukum wa ilahukum. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu wabil khusus harus kamu pahami diberikan untuk memudahkan kamu ya eh, melaksanakan perintah-perintah Allah itu sebagai bentuk kamu meyakini malikukum ataupun ilahukum.
Ya. Alhamdulillah saya dikasih rezeki rumah. Berarti rumah ini agar nyuruh saya banyak beribadah, banyak taat kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih kendaraan. Berarti kendaraan itu agar digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, itu namanya litu'minu birabbikum yang benar. Ya. Faqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah telah mengambil janji kepada kalian jika memang kalian beriman. Ya. Mitsak itu kan artinya sesuatu yang mengikat. Ya. Kalau dalam kehidupan manusia namanya MOU. Ya. Karena ada MOU semua saling terikat oleh penanda tangannya. Ya. Maka dalam ayat ini ya para ulama sampai mengatakan ya mitsaqakum itu sudah ada dalam akal yang Allah berikan ya sehingga disebut dengan mitsak akli ya. Ya. Kamu tahu ini yang benar, ini yang salah ya, ini yang jelek, ini yang benar. Itu manusia sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kadang mitsak akli ini suka dirusak oleh hawa nafsu, suka dirusak oleh setan. Ya. Ya, supaya nggak dirusak, maka kamu harus ya kembali kepada mitsak qauli. Ya, mitsak qauli itu maksudnya Al-Quran. Ya, akalmu itu buat selalu tunduk kepada Al-Quran. Sehingga akalmu tidak liar, tidak sok lebih tahu daripada Allah. Ya, baru yang terakhir, mitsak, ya, mitsak ahdi. Ya. Secara khusus maksudnya ayat ini memang mitsak ahdi. Mitsak bahwa seorang telah berjanji. Ya. Kapan itu berjanji? Ya ketika orang itu baik sengaja atau tidak ya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah mengandung makna mitsak ya. Nah, karena itu dulu sering ada pembahasan istilahnya makna syahadatain supaya seseorang tidak terikat oleh makna bahasa Indonesia aku bersaksi ya. Maka perlu pemaknaan secara syar'inya. Yang salah satu maknanya adalah mitsak. Saat kamu asyhadu, kamu sebetulnya sedang berjanji. Sedang mengatakan, aku berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ya, saat asyhadu itu dimaknai seperti ini, maka kita lihat orang Arab terdahulu, ya kalau udah masuk Islam, ya itu udah langsung memberikan langsung aksi gitu ya. Ya, ya ibarat orang sekarang itu ada istilah pelopor ya. Sejak asyhadu itu udah langsung jadi pelopor. Nggak perlu ngaji bertahun-tahun gitu. Baru ente pelopor. Ya. Siapa yang asyhadu udah langsung ya fikrohnya fikroh seorang pelopor. Amalnya amal seorang pelopor. Kerja-kerja dakwiyahnya pelopor. Ya. Makanya asyhadu
pagi-pagi, siangnya udah berjihad. Ya. Belum sempat sholat zuhur, udah syahid dulu. Maka Rasulullah memuji, ya Allah itu orang udah masuk surga, padahal belum pernah sujud. Ya. Maksudnya sholat zuhur eh, perdana aja enggak. Ya. Karena dia langsung memahami namanya asyhadu itu berjanji untuk membela, ya, membela Islam, ya, membela orang-orang beriman. Ya. Dan itu menjadi fenomenal gitu ya. Ya. Hatta orang luar pun, ya, orang Romawi pun akhirnya paham juga. Ya. Seperti dialog antara Khalid bin Walid dengan panglima perang Romawi. Ya. Judge siapa namanya? Ya. Yang penasaran, kenapa sih kamu itu disebut Saifullah? Maksudnya kamu dapat pedang dari langit gitu. Enggak, ini cuma pemahaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya masuk Islam, ya, masuk Islam langsung menjadi prajuritnya Khalid bin Walid dan belum sholat udah syahid di jalan Allah. Ya. Ya, ternyata orang asing pun dulu memahami seperti itu. Ya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang akhirnya dihancurkan oleh orang kafir, eh, ya dalam hitungan hampir 2 abad ya, ya 2 atau 3 abad. Pokoknya pahami Islam itu, pokoknya kalau masuk Islam, Islam itu sholat gitu doang udah, ya, ya nggak ada eh, nggak ada istilah kafah, nggak ada istilah syumul, ya. Maka dari situ para ulama, ya, menyimpulkan kembali bahwa Islam yang dimaksudkan Al-Quran ini Islam yang harus ini ya, yang harus memiliki makna yang luas sebagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu yang namanya Islam itu sebuah prinsip akidah dan ibadah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar menjadi penguasa, daulatun wa watanun, ya, untuk memimpin umat, au hukumatun, ya, wa ummatun, ya. Islam itu harus, ya, istilahnya quwwatun wa khuluq, harus memiliki kekuatan dan akhlak yang mulia, ya, sekaligus rahmatun wa adalah, ya. Islam itu sebuah wawasan yang menjadi qanun, thaqafatun wa qanun, atau ilmun wa qada, ya. Jadi thaqafatun wa qanun itu contohnya tuh kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu mustahil orang nggak mau ngantri, itu mustahil. Ya. Kenapa? Karena dari kecil itu orang sudah dilatih. Begini ya cara hidup itu ya. Dan otomatis itu menjadi aturan. Ya. Jadi kalau di Jepang ada orang nggak mau ngantri apa di kereta apa lagi beli sesuatu, ya pasti langsung, pasti itu bukan orang Jepang itu, pasti orang Jepang itu, ya. Ya sedihnya kalau orang Indonesia itu, ya, karena yang suka nggak ngantri orang Indonesia katanya, ya, buang sampah sembarangan itu nggak ada, ya. Aslinya Islam juga harus begitu, harus thaqafatun wa qanun, ya. Islam yang madatun wa farwah, Islam yang menjaga kekayaan, ya, baik pribadi, kekayaan umat, kekayaan negara, ya. Islam yang jihadun wa dakwah, ya, ya. Nah, itu semua, ya, sebagai mithaq, ya.
Islam yang bermakna mitsaq itu Islam yang memiliki makna yang luas, ya, dan nilai-nilai inilah yang dihancurkan dengan berbagai macam peristiwa yang ada. Ada nabi palsu, ada tasawuf yang tidak manhaji, ya. Memang tidak semua tasawuf jelek, ya, tapi ada tasawuf-tasawuf yang tidak manhaji, yang hanya, ya, yang penting pikir aja adalah bodo amat dengan kehidupan begini begitu dan terusnya. Nah, ini menjelaskan tentang laqad akhadha mitsaqakum, aslinya seperti itu. Ya. Mitsaqakum bentuk sekedar asyhadu an al-infaq. Ya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya, bahwa akal yang Allah berikan kepadamu itu pada hakikatnya sudah sudah berfungsi sebagai mithaq, ya. Apakah dengan akalnya, dengan fitrahnya itu sudah mithaq. Tapi apalah artinya itu semua kalau nggak di frame oleh Al-Quran, kalau nggak dibentengi, ya, dipagri, ya, supaya ibarat piaraan itu biar nggak kabur kemana-kemana, kesana kemari, ya, dipagri, ya. Makanya ayat 9-nya, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinat. Ya. Allah lah yang menurunkan, ya, Al-Quran kepada hambanya ayat-ayat yang jelas. Ya. Jadi kata ala abdi, kata abd itu kan kalau sebuah istilah kemuliaan di sisi Allah. Ya. Artinya apa? Manusia tidak akan memiliki status abd di sisi Allah yang amalnya disebut ubudiyah, kecuali manusia itu memang an waladhi yunazil. Kalau istilah Al-Kahfinya kan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Maka sayang sekali ya jika masih ada orang-orang beriman, bahkan terkadang sudah disebut ustadz, ya, tapi masih belum bisa menerima, ya. Ngapain sih kita harus baca Quran itu, ya? Bukan kan Quran itu yang penting dipahami, diamalin udah, ya. Ngapain pakai tilawah-tilawah segala, ya. Kesian umat ini kadang-kadang, ya, ya. Ya memang salah satu bentuk akhir zaman Rasulullah mengatakan begitu, ya, ya. Yakthuru fihal khutaba wa yaqillul fuqaha. Ya. Di akhir zaman akan banyak orang ngomong, semua orang ngomong, ya. Tapi yang betul-betul memiliki ilmu yang dalam itu sedikit, ya. Ya. Segala orang tilawah istilahnya diomelin, ya. Apa itu orang tilawah, apalagi yang ngapal itu lebih diomelin lagi, ya. Ya. Kamu akan keluar dari kegelapan, ya,
Liyakhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kamu keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Karena yang sumber sumber hidup terang itu hanya Allah. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Ya, untuk supaya terang ya nggak bakal kamu lagi kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya. Wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. Ya. Dan sungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha luas rahmatnya. Sebetulnya Rauf dan Rahim itu sama-sama sifat kasih sayang. Ya. Cuma kalau Rahim itu kasih sayang yang umum. Ya. Ibarat seorang ibu kepada anaknya itu kan apa aja dilakukan. Ya. Ya. Dia dia masakin, dia ini semua so, apa yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya, ya itu namanya rahim ya. Walaupun kalau seorang makhluk rahimnya itu terbatas ya. Ya, rahimnya Allah tentu jauh lebih luas. Nah, seorang ibu juga bisa disebut dengan rauf ya. Kalau rauf itu khusus kasih sayang ya, yang sifatnya kalau ngambil contoh seorang ibu tidak ingin anaknya itu mendapat bahaya sekecil apapun. Seorang ibu itu takut anaknya jatuh, seorang ibu itu takut anaknya nginjek duri, ya, ya apa aja, ya. Pokoknya jangan ada kejadian sekecil apapun yang menyusahkan seorang anak. Nah, itu namanya rauf. Ya. Nah kalau manusia aja punya rauf, punya rahim, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang puncaknya bahwa Allah rauf itu Allah tidak ingin manusia itu masuk neraka. Ya. Sehingga ada riwayat Israiliyat ya. Bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah katanya kamu itu rauf. Ya. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya ya ada aja orang masuk neraka. Ya. Apa sih susahnya kamu masukin aja surga semua. Ya. Sehingga neraka kosong. Ya. Maka jawabannya begitu. Nabi Musa katanya, kamu pernah lihat orang nanam gandum nggak? Kalau kita nanam padi nggak? Ya. Ya pernah. Ya. Ya. Itu ketika panen itu semuanya dimakan. Enggak ya Allah. Ya. Yang dimakan cuma bijinya doang. Bijinya. Ya. Gabahnya dibuang. Daunnya dibuang. Apa semua dibuang. Yang dimakan cuma bijinya. Berasnya itu. Ya begitulah sunnah kehidupan. Ini manusia, saya bikin manusia jumlahnya katakan 10 miliar. Ya. Yang mau baik, ya saya masukin surga. Yang nggak mau baik, ya masuk neraka. Itu keadilanku. Supaya kamu jadi padi, walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya kamu jadi gandum yang kemudian dimakan oleh manusia. Selain itu dibuang ya. Kulitnya dibuang, daun-daunnya dibuang, tangkainya dibuang semua. Ya, ya. Ya, itulah sunnah kehidupan. Ibarat ya seorang ibu nggak ada jaminan ya punya anak 10 semuanya taat itu nggak ada jaminan.
Tapi ya takdirnya, walaupun nggak ada jaminan, ya manusia itu punya anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga, ya. Yang ujung-ujungnya ada yang taat, ada yang enggak. Ya otomatis yang taat lebih disayang, yang enggak taat mungkin kurang sayangnya dan seterusnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan wa innallaha bikum la ra'ufur rahim. Ya, ra'uf itu kalau di surat An-Nur ada istilah ra'fah. Ya, ra'fah. Kalau kamu melihat orang yang ya, melihat orang yang dicambuk, Allah katakan jangan merasa kasihan supaya dia tidak kesakitan dicambuk. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ya, ya. Jadi ada ra'fah, itu pekerjaannya orang sifatnya disebut ra'uf. Ya. Wa innallaha bikum la ra'ufur rahim. Baik jamaah sampai di sini ya. Mohon maaf belum bisa tanya jawab. Suaranya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.